Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sama-sama yang pertama, mari kita lanjutkan budaya disebut kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat dari tempat yang paling kecil sampai yang paling besar, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi. Amin. Kedua, salam, marilah kita junjung tinggi dan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang sangat terang saat ini. Alhamdulillah. Sebelumnya saya mau tanya nih, kabar kalian sehat ya? Bagaimana kabarnya? Sehat ya? Sehat ya? Capek nggak capek? Tadi kegiatannya apa aja? Tadi hari Sabtu? Selanjutnya langsung saja materi yang akan saya bacakan, yang saya bawakan, yang akan saya sampaikan, yaitu sikap ujub menghancurkan amal. Sebelumnya nih, teman-teman di sini tahu nggak apa itu ujub? Arogan. Ya, lagi dijawab, ada yang jawab. Minggu kemarin ada yang jawab. sombong ya. Gede dulu. Ujub, arti ujub di sini yaitu merasa dirinya lebih baik, lebih hebat, penyakit hati yang seharusnya tidak ada di dalam hati umat Islam. Ujub melahirkan kesombongan, namun terdapat juga perbedaan antara ujub dengan sombong. Ujub tidak memerlukan orang lain sementara sombong membutuhkan orang lain sebagai pembandingnya. Hati merupakan sebuah segala perilaku. Jika ia baik, maka baik pula perilakunya. Jika tidak, maka hasilnya sangat mengecewakan. Hati adalah hasil yang harus dijaga dengan segala kekuatan iman. Oleh karena itu, seyogyanya seorang mukmin senantiasa menjaga hatinya dari segala bentuk penyakit. Salah satu penyakit hati yang membahayakan adalah ujub. Ini nih yang sangat berbahaya, sangat membahayakan bagi umat Islam. Sufyan Ats-Tsauri berkata, yaitu perasaan takjub terhadap diri sendiri sehingga seolah-olah dirinya yang paling utama daripada yang lain. Padahal boleh jadi ia tidak dapat beramal sebagus amal saudaranya itu, dan boleh jadi saudaranya itu lebih warok dari perkara haram dan lebih suci jiwanya ketimbang dirinya. Amal soleh itu ibarat sinar dan cahaya yang kadang padam bila dihembus angin ujub. Oleh karena itu, ujub yang melekat pada diri seorang mukmin tidak muncul begitu saja tanpa ada penyebab. Alangkah baiknya jika kita mengetahui yang menjadi penyebab munculnya ujub. Di antaranya nih, penyebab munculnya ujub. Yang pertama yaitu kufur terhadap nikmat dan lupa kepada Allah. Begitu banyak nikmat yang diterima olehnya, tetapi ia lupa kepada Allah yang telah memberi nikmat itu, sehingga hal itu mengirimnya kepada penyakit ujub yang membanggakan dirinya yang sebenarnya tidak pantas untuk dibanggakan. Allah telah menceritakan kepada kita kisah Qarun berkata, sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Nah, yang kedua, lalai terhadap awal mula penciptaannya. Sekiranya seorang manusia benar-benar mengenali dirinya, asal mula penciptaannya sampai tumbuh menjadi manusia sempurna, niscaya ia tidak akan terkena penyakit ujub. Ia pasti meminta kepada Allah agar dihindarkan dari penyakit ujub sejauh-jauhnya. Nah, yang ketiga, bergaul dengan orang yang terkena penyakit ujub. Teman akan membawa pengaruh yang besar dalam kehidupan seseorang. Teman dapat mempengaruhi kehidupan seseorang.
Nah, dengan demikian di antara sebab-sebab yang tadi yang sudah saya sebutkan tadi yang mampu membangkitkan penyakit ujub, yang terpenting bagi kita adalah senantiasa introspeksi bahwa manusia adalah seseorang hamba yang tidak mempunyai sedikit pun hak atas Allah, apalagi untuk sombong atau membanggakan sesuai yang telah kita lakukan. Oleh karena itu, setiap ujub pasti membawa dampak negatif di antaranya. Yang pertama, yaitu jatuh dalam jerat-jerat kesombongan. Yang kedua, terpuruk dalam menghadapi berbagai krisis dan cobaan kehidupan. Yang ketiga, dibenci dan dijauhi oleh orang-orang. Yang keempat, azab dan pembalasan cepat ataupun lambat pasti akan datang. Nah, dari di antara akibat-akibat itu kita akan jatuh dalam jerat-jerat kesombongan, terus terpuruk dalam menghadapi berbagai krisis dan cobaan kehidupan, dibenci dan dijauhi orang-orang. Ini buat kita Dan yang terakhir, azab dan pembalasan cepat ataupun lambat akan datang. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.